Mengadili. Pertama, menyatakan terperiksa Ristanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa permintaan maaf secara terbuka langsung. Tiga, merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin kepada terperiksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi sudah di dalam pertimbangan itu sudah jelas untuk Sopyan Hadi itu penerimaan yang dia akui hanya 70 juta rupiah. Tapi kalau dari saksi-saksi lebih dari 70 juta rupiah. Dan itu juga sudah dipertimbangkan di dalam putusannya. Mungkin kebetulan kelewatan ya Mas ya. Ada itu 70 juta rupiah. Kemudian untuk Ristanta. Untuk Ristanta yang diakui hanya 30 juta rupiah. Padahal yang lainnya mengatakan lebih sebenarnya dari 30 juta rupiah. Tapi teman-teman juga bisa memaklumi, bisa memahami bahwa karena kami ini etik keterbatasan, tidak bisa cek sana cek sini, tidak bisa melakukan upaya paksa dan lain-lain, ya kita mengatakan di situ dia menerima paling tidak minimal lah dia menerima itu 30 juta rupiah untuk Ristanta. Kemudian untuk Ahmad Fauzi itu bagaimana? Yang karutan sekarang. Untuk karutan sekarang yang sekarang sudah dinonaktifkan sebagai karutan. Itu memang untuk di Dewan Pengawas itu kita belum menemukan aliran uang yang langsung melalui rekening. Itu tidak ada. Di dalam pertimbangan, saya pikir tadi teman-teman juga sudah ikuti, di situ dipertimbangkan bahwa Ahmad Fauzi ini sejak awal bertugas di KPK itu sudah pernah melakukan pertemuan dengan yang diistilahkan lurah dalam tanda petik itu. Kemudian sudah ada komunikasi di situ yang menyampaikan bahwa di rutan ini sebenarnya ada pungutan-pungutan yang kemudian dibagikan. Lalu pada waktu itu juga ditanyakan kepada yang bersangkutan, apakah ini diteruskan? Lalu yang bersangkutan menjawab, ya saya juga memahami keadaan teman-teman dan sebagainya, tidak mau istilahnya mematikan rezeki dan sebagainya. Ya yang penting kira-kira hati-hatilah, kira-kira begitulah dalam pembicaraan mereka pada waktu pertemuan itu. Dan pada waktu itu juga dalam pertemuan itu juga ditanyakan, Bapak mau berapa? Perlu berapa kira-kira begitu. Dan beliau waktu itu menyampaikan, untuk saat sekarang saya belum memerlukan. Nah kira-kira begitu komunikasi mereka pada waktu awal. Dan di dalam pemeriksaan kami dari Dewan Pengawas ini belum atau tidak menemukan transfer-transfer melalui rekening. Kalau melalui saksi, melalui pembicaraan itu kan sulit Mas. Bukti semua yang ini bilang begini dan sebagainya. Dan dari lurah-lurah ini pun mengatakan bahwa belum menyerahkan langsung kepada karutan ini belum. Nah, apakah karutan ini menerima langsung dari tahanan? Tidak tahu. Tapi yang menjadi
catatan penting di sini adalah bahwa Karutan ini tahu ada pungutan liar itu. Sehingga di situ majelis mempertimbangkan bahwa sebagai Karutan, Ahmad Fauzi ini melakukan pembiaran. Kewenangannya kan seharusnya menegakkan peraturan itu kan, malah membiarkan melakukan pungutan dan sebagainya. Disitulah yang bersangkutan disalahkan secara etik. Ya. Perbaikan tata kelola rutan cabang KPK pasti kami lakukan. Bertanya apakah ada tanggapan diri yang begitu ya. Kami ingin konfirmasi sejauh ini